Hamdan wa syukran wa thana'an lillahi wa li jalalihi. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Musalla al-Mahsyurin yang dirahmati Allah, wabil khusus guru kita Habiban al-Mahbub Al-Habib Hamid bin Syekh Al-Haddad, matanallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumih. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah mengikuti pembacaan qasidah Al-Burdah lil Imam Al-Busiri. Mudah-mudahan apa yang kita baca Allah memberikan manfaat daripada qasidah Burdah yang kita baca, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan agar senantiasa bisa menghadiri majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Hadirin hadirat jamaah sekalian, seperti yang sudah diumumkan bahwa malam ini kita mulai kajian untuk membahas apa yang termaktub di dalam kitab ataupun dalam qasidah Al-Burdah. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita masih sekedar pembukaan. Kita akan mengulas sedikit apa yang berkaitan dengan qasidah Burdah, dengan harapan apa yang kita baca kita bisa faham dan mudah-mudahan akan menghadirkan ma'rifat, dan dengan ma'rifat itu kita akan mendapatkan mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam kitab Syajaratul Ma'arif, Al-Imam Izzuddin Ibni Abdussalam mengatakan di antara amal hati itu ada yang disebut dengan al-ma'murat, perbuatan hati ataupun jawarih yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu tidak bisa hadir melainkan karena ada perintah. Di antara perkara al-ma'murat yang diperintahkan Allah adalah yaitu al-ma'rifah, pengenalan kita baik kepada Allah ataupun kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tidak akan pernah bisa mempunyai ma'rifat kepada Nabi kalau tidak menggali, tidak berusaha mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang mempunyai ma'rifat, maka akan timbul yang namanya mahabbah. Dan hadirin hadirat jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang sudah diproklamirkan oleh Allah bahwa Allah mencintainya. Dan kecintaan kepada Nabi itu menjadi syarat mutlak apabila seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Bahkan keimanan seseorang tidak akan dianggap sempurna apabila belum dijadikan Nabi sebagai yang paling dicintainya. Di dalam sebuah hadis, yang hadis ini adalah hadis yang sahih, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga aku menjadi orang yang paling dicintainya, melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anak-anaknya, melebihi cintanya kepada sekalian manusia. Bahkan Sayyiduna Umar, sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi, ketika beliau berkata kepada Rasulullah SAW, beliau berkata bahwa tidak ada orang yang lebih dicintainya melainkan cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi pada waktu itu Sayyidina Umar mengatakan, kecuali cinta terhadap diriku, maka itu lebih aku unggulkan dibandingkan yang lainnya. Kata baginda Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segalanya, melainkan terhadap diriku sendiri.
Artinya kecintaan dirinya kepada dirinya sendiri itu masih melebihi cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Nabi berkata, la walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak sempurna wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sehingga aku menjadi orang yang paling engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Ketika mendengar teguran itu, Sayyidina Umar berkata, wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi cintaku terhadap diriku sendiri. Barulah kemudian setelah itu baginda Nabi Muhammad SAW berkata, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, baru sempurna iman kamu. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW menjadikan kecintaan kepada dirinya itu menjadi syarat kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Dan para ulama sepakat bahwa kedudukan para sahabat melebihi kedudukan semua umat dari kalangan umat Nabi Muhammad. Walaupun dari segi amalan mungkin golongan tabi'in itu lebih banyak amalannya dibanding amalan para sahabat, tapi maqam tabi'in tidak pernah bisa mengalahkan maqam para sahabat. Kenapa? Karena kecintaan para sahabat itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun dari kalangan umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam satu riwayat, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadan. Aku belum pernah melihat manusia yang mencintai manusia yang lain seperti cintanya sahabat-sahabat Muhammad kepada cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah sekalian, kecintaan inilah yang menjadikan para sahabat Nabi menjadi orang yang memiliki maqam yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pernah mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabat-sahabatku. Nabi marah ketika ada orang yang mencaci maki sahabat-sahabatnya. Fawalladhi nafsi biyadih law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, seandainya di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka mereka tidak bisa menyamai hatta satu mud, bahkan separuh mud daripada cintanya para sahabat Nabi SAW. Maka hadirin jamaah sekalian, tujuan kita berkumpul di tempat ini adalah untuk menyemai cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu bisa kita lihat bagaimana pengarang kitab Al-Burdah ini, Al-Imam Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, mengarang kitab yang penuh dengan keberkahan ini, yang mana kitab ini disusun atas dasar kecintaannya yang besar kepada Nabi SAW. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa yang disebutkan dalam kitab ini isinya adalah pujian. Tidaklah seseorang itu bisa memuji orang lain melainkan dalam hatinya ada cinta yang besar. Sebelum Al-Imam Busiri hidup, telah banyak orang-orang yang mengekspresikan kecintaannya kepada Nabi melalui syair. Di antara mereka yang tercatat dalam sejarah, yang senantiasa memuji Nabi SAW, adalah di antaranya sahabat Nabi yang bernama Hassan ibn Thabit. Beliau salah seorang penyairnya Rasulullah SAW, dan ada juga salah seorang penyairnya Rasulullah
ataupun orang yang pernah membuat syair untuk Rasulullah, yang dahulunya orang ini sangat membenci Rasulullah SAW. Orang tersebut bernama, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair, dia pernah membuat satu syair atau syair yang isinya mencaci maki Rasulullah, sehingga baginda Rasulullah mengatakan kepada para sahabat bahwa halal darahnya untuk dibunuh karena telah mencaci maki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun singkat cerita, ketika para sahabat mencari keberadaan Ka'ab bin Zuhair, maka dia pun merasa takut, dunia begitu sempit. Kemudian dia datang ke kota Madinah dengan kepala yang ditutup. Dia datang berjumpa Rasulullah dan mengenalkan dirinya bahwa dirinya adalah Ka'ab bin Zuhair. Sahabat-sahabat yang berada di hadapan Nabi SAW semua sudah angkat senjata akan menebas leher orang tersebut. Kemudian Nabi tahan karena orang ini telah mengaku bersalah dan dia minta maaf kepada Rasulullah SAW. Dan pada waktu itu secara spontan Ka'ab bin Zuhair membuat satu syair yang dikenal dengan Banat Su'ad, qasidah atau syair Banat Su'ad. Dan ketika Nabi mendengar qasidah itu ataupun syair itu, Nabi girang sekali, Nabi gembira sekali, sehingga kemudian Nabi lepaskan ridanya, yang rida itu adalah rida yang ada coraknya yang disebut dengan burdah. Kemudian rida itu dipakaikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Sebagai bentuk apa itu? Sebagai bentuk cintanya Nabi, sukanya Nabi terhadap pujian yang telah disampaikan oleh Ka'ab bin Zuhair. Itulah qasidah pertama yang disebut dengan qasidah burdah, yang dikarang oleh Ka'ab bin Zuhair. Nah, jauh setelah zaman tersebut ada seorang ulama, seorang penyair, seorang pujangga, ahli bahasa. Orang tersebut bernama Al-Imam Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Beliau ini dikenal sebagai seorang alim, amil, al-baligh al-adib, asy'ar asy-syu'ara wa afsahul hukama, Syarafuddin Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Beliau itu diriwayatkan ketika beliau menderita sakit, ya, beliau itu dikatakan sakitnya sakit lumpuh, ya, sehingga separuh badannya itu tidak bisa bergerak. Maka di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad atau Habib Sa'ad Al-Idrus diceritakan di situ bahwa ada beberapa orang sahabat beliau yang juga mereka adalah para ulama bahasa, udaba. Mereka datang kepada sahabatnya Al-Imam Al-Busiri. Kemudian mereka berkata, anta alimun min ulama'il lughatil arabiyyah wasy'ara. Anta alimun min ulama'il lughatil arabiyyah wasyair. Engkau adalah orang yang alim di antara ulama ahli bahasa Arab dan syair. Lima tanzimu qasidata tamdahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tatashaffa'u biha ila janabihil mani'. Kata sahabatnya begitu. Kamu kan ahli bahasa, ahli syair, kenapa kamu tidak mengarang qasidah yang di dalam qasidah itu berisi pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kamu meminta bantuan dengan qasidah itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Imam Busiri berkata kepada syekh ini, awa tara hadha nafi'an wa mufidan fi hadha da'. Apakah menurutmu
ini bisa bermanfaat, bisa mengobati penyakit saya? Maka dijawab oleh sahabatnya, ma iqtaraba ahadun min dzalikal janabil mani wal habib syafi sallallahu alaihi wasallam fa'ada khaiban qattu. Tidaklah ada seseorang yang mendekatkan dirinya kepada manusia yang dicintai ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dia akan kembali dalam keadaan tangan hampa. Gak ada orang yang datang mendekat kepada Nabi Muhammad, dia mengharapkan dengan syafaat daripada Nabi Muhammad, kemudian mereka keluar pulang dalam keadaan tangan hampa. Kemudian wa ma tashfa'u bihi ahadun illa wa nala matlabah. Tidaklah seseorang itu meminta syafaat dengan Nabi Muhammad, melainkan dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Nah, jamaah sekalian, ucapan Syekh ini itu ada hadisnya. Jadi pernah satu ketika, ini salah satu saja, ada seorang buta datang kepada Nabi. Ini hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Tirmidzi. Orang buta ini minta kepada Nabi agar didoakan supaya penyakit butanya itu hilang. Maka kemudian kata Nabi, kalau kamu mau sabar, kamu dapat pahala yang besar, surga buat kamu. Tapi kalau kamu ingin saya mintakan doa pada Allah agar disembuhkan, aku akan lakukan. Kata orang ini, aku pengen disembuhin ya Rasulullah. Kalau begitu, kamu ambil wudhu, salat 2 rakaat. Kemudian kamu minta pada Allah, ucapkan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fataqdi li Allahumma syafi'hu fiyya. Nah, kata Nabi, baca doa tersebut. Ya Allah, aku meminta kepadamu dan menghadapkan kepadamu dengan Nabimu Muhammad, Nabi yang maha penyayang. Wahai Muhammad, sesungguhnya saya bertawajuh dengan perantaraan kepada Rabbku pada kebutuhanku ini, maka putuskanlah kepadaku, ya Allah, sembuhkanlah bagiku. Nah, kemudian jamaah sekalian, setelah orang ini berdoa dengan doa tersebut dengan perantaraan nama Nabi Muhammad, maka Allah sembuhkan penyakit kebutaannya, dia bisa melihat kembali. Nah, itulah yang menjadi dalil. Sahabatnya Al-Imam Al-Busiri mengatakan itu kepada Al-Imam Al-Busiri, buat syair, qasidah, dan minta kepada Allah dengan keberkahan daripada qasidah kepada Nabi Muhammad agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Dan memang Imam Busiri mempunyai cinta yang besar kepada Nabi. Buktinya dia bisa buat qasidah yang begitu indah. Kemudian fa'ansha Syekh Al-Busiri burdatahu fi tilkal lailah wa fi nafsil lailah. Maka Imam Al-Busiri malam itu juga dia membuat qasidah tersebut. Kemudian wa fi nafsil lailati ra'an nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi naumih. Kemudian pada malam itu dia bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ata ilaihi wa masaha bi yadihi syarifah alaihi. Kemudian Nabi datang dan Nabi mengusap dengan tangannya yang mulia kepada bahagian tubuhnya yang lumpuh itu. Dan kemudian pada pagi harinya Al-Imam Al-Busiri sembuh daripada penyakitnya. Makanya ada yang mengatakan yang lebih pantas diucapkan kepada atau diberikan nama kepada qasidah ini adalah bukan qasidah burdah, tapi qasidah bur'ah. Ya, kenapa? Karena inilah penyebab di mana Al-Imam Al-Busiri disembuhkan dari penyakitnya. Maka ada yang lebih suka menamakan qasidah bur'ah, begitu ya. Itu nama lain sebetulnya. Nah, kemudian jamaah sekalian, dalam riwayat yang lain juga, yang ini juga dianggap yang paling sahih,
Al-Imamul Busiri dalam mimpinya itu dia juga diberikan burdah. Burdah itu adalah selendang yang ada coraknya, lurik. Kemudian dengan selendang itu diusap ke atas badannya Al-Imamul Busiri, dan kemudian beliau sembuh daripada penyakitnya. Ya. Nah, itu diantara sebab kenapa qasidah ini disebut dengan qasidah Al-Burdah. Al-Imamul Busiri sendiri tidak pernah menamakannya dengan qasidah Burdah. Orang-orang yang menyebut namanya dengan qasidah Burdah berdasarkan riwayat-riwayat tersebut. Nah, jamaah sekalian, wa fi riwayatin annahu lamma nazamaha wasala ilaihi ila qawlihi fa mablaghul ilmi fihi annahu basharun wa lam yaqdir asy-syaikh an yukammil al-bait. Dalam satu riwayat disebutkan ketika Imam Busiri sampai pada bait yang berbunyi fa mablaghul ilmi fihi annahu basharun wa lam yaqdir asy-syaikh an yukammil al-bait, Imam Busiri tidak mampu menyempurnakan lanjutannya. Kaku, karena dianggap dia merasa enggak sopan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Kemudian dia bertemu Nabi dalam mimpinya itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan bait itu dengan ucapan Nabi, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Tuh, disempurnain sama Nabi berdasarkan riwayat tersebut. Masya Allah. Jadi itu diantara riwayat yang berkaitan dengan qasidah Al-Burdah. Hadirin jamaah sekalian, ada satu riwayat yang menarik juga. Ini disebut dalam kitab Al-Umdah Syarhul Burdah yang dikarang oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Aitami. Beliau menyebutkan dalam kitab itu ada satu riwayat yang cukup menarik ya, bahwasannya ketika Al-Imamul Busiri ini beliau sembuh dari penyakitnya, kemudian dia di pasar ketemu dengan salah seorang fakir. Si fakir ini berkata, wahai Syekh, sampaikan kepadaku pujian yang engkau puji bagi Nabi SAW. Al-Imam Busiri bingung, pujian yang mana? Karena selain qasidah Burdah, Imam Al-Busiri itu punya beberapa qasidah-qasidah yang lain, syairan-syairan yang lain. Kata orang ini, yang bunyinya awalnya amin tadzakkuri min jiranin idi salami madzajtadam anjara min muklatin bidami. Itu padahal dia belum pernah menceritakan qasidah itu kepada siapapun. Tapi orang yang ada di pasar ini, si fakir ini berkata, ceritakan kepadaku qasidah yang engkau buat untuk Nabi SAW, yang awalnya amin tadzakkuri, yang itu bunyinya. Makanya setelah itu diceritakan tuh, disampaikan sampai habis. Nah, setelah itulah kemudian qasidah Burdah ini tersebar ke seluruh manusia sampai hari ini. Jadi yang kepengen qasidah ini terkenal bukan Al-Imamul Busiri, tapi baginda Rasulullah SAW. Kepengen orang-orang dari kalangan umatnya tahu qasidah yang dibuat oleh Al-Imamul Busiri. Makanya kalau kita lihat sekarang, semua orang, hampir mayoritas umat Islam, umat Nabi Muhammad, mereka menerima qasidah Burdah, melainkan orang-orang yang mempunyai penyakit dalam hatinya. Selain itu mereka menerima qasidah Burdah. Ada penerimaan, sesuatu yang diterima oleh orang banyak, itu menandakan keikhlasan daripada pengarangnya ya. Maka kita tidak bisa ragukan lagi bahwa qasidah ini adalah qasidah yang sangat barokah, yang sangat bermanfaat, yang berasal dari seorang penulis penyair yang mempunyai hati yang ikhlas, yang mempunyai cinta yang besar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian,
Kemudian Al-Habib Sa'ad mengatakan lagi di dalam muqaddimah kitabnya ini, beliau menulis bahwa kitab ini adalah kitab yang mempunyai banyak fawaid dan khasais. Dari setiap baitnya itu mempunyai khasais dan fawaid. Dan beliau menukil ucapan dari Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Marqisi dari Marrakesh, dari Maghrib ya. Kata beliau, man qara'a qasidatal burdah lil busiri al marid syafahu Allahu ma lam yahdur ajala. Barang siapa yang membaca qasidah burdah kepada orang yang sakit, maka Allah akan menyembuhkannya selama belum datang ajalnya. Au quri'at 'ala tifli amina min kaidil jinni wal waswas wa ummi sibyan wasail amradi wal mu'diyat. Atau dibacakan burdah ini di hadapan anak kecil, maka anak itu akan diberikan keamanan dari tipu daya jin dan waswasnya jin dan gangguan daripada ummu sibyan. Ummu sibyan itu adalah setan yang biasa gangguin anak kecil. Wasailil amrad, dan sekalian penyakit-penyakit, wal mu'dhiyat, dan perkara-perkara yang mengganggu. Wa ma hamalaha musafirun fi mata'ihi aw hamalaha alaihi illa salima min ghawailis safar wa khusranit tijarah. Barang siapa yang membaca qasidah burdah ini dalam perjalanannya, dia taruh di barang-barang yang dia bawa itu, maka orang tersebut akan selamat dari segala mara bahaya dalam safarnya. Dan kalau dia berniaga, maka Allah akan jauhkan daripada kerugian daripada perniagaannya itu. Jadi jamaah, hadirin jamaah sekalian, wabil jumlati tuqra'u inda nuzulis syada'id wa ta'un wal waba' wal kusuf wal khusuf wasail umur as-sa'bah wa qad jarabna hadha wa wajadna faidatahu azimah. Dan dibacakan qasidah ini dalam keadaan kesulitan, wabah, bencana, penyakit, gerhana, dan segala bentuk kesusahan yang lainnya, maka semua itu akan dijauhkan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang ini, wa qad jarabna hadza wa wajadna faidatahu azimah. Kami telah melazimkannya, telah mempraktekannya, dan kami mendapatkan faedah daripada qasidah ini. Jadi jamaah sekalian, inilah diantara fadilat-fadilat berkaitan dengan qasidah burdah. Dari cerita pengarangnya saja kita tahu bahwa qasidah ini mempunyai faedah yang besar. Allah sembuhkan penyakit Al-Imamul Busiri dengan sebab pujiannya kepada Rasulullah. Jadi kalau kita muji Nabi dengan berniat pujian itu agar hajat kita dikabul, itu bisa dapat, Pak. Maka jangan ragu-ragu, jangan pernah merasa apa yang kita lakukan ini tidak ada faedah. Sangat besar faedahnya. Apalagi kalau nanti kita bahas satu persatu baitnya, kita lihat bagaimana kebesaran cinta Imamul Busiri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamaah sekalian, ini sekedar pembukaan. Kita tidak akan banyak bicara tentang bait per bait, tapi nanti insya Allah dalam kesempatan yang berikutnya kita akan bahas. Sebagai prolog saja, bait pertama sampai ke-7 itu dimulai dengan pertanyaan. Bait selanjutnya itu diteruskan dengan jawaban. Itu kata Al-Imam Al-Bajuri, itulah kebiasaan para penyair. Akan ada soal, akan ada jawab, akan ada bait-bait yang berisi bagaimana luahan perasaan. Jadi itulah gaya para penyair. Jadi kalau kita baca qasidah burdah, kita akan tahu bahwa beliau ini memang penyair handal.
Ya, dimulai dengan pertanyaan. Amin tadakku dijironin bidhi salami madza tadam anjara min muklatin bidami. Begitu. Jadi yang nanya siapa? Yang nanya dirinya. Nanti yang jawab siapa? Yang jawab dirinya sendiri. Nah, begitulah cara Al-Imam Al-Busiri meluahkan apa yang ada pada isi hatinya. Begitu jamaah sekalian. Jadi kiranya itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah semangat kita ya untuk terus istiqomah dalam menghadiri majlis burdah. Ya, insyaallah yang punya hajat Allah kabul, yang lagi sakit Allah sembuhkan, yang ada hutang Allah tunaikan hutangnya, dan mudah-mudahan Allah mendapat Allah limpahkan kepada kita semuanya cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sekira cukup untuk sekedar pembukaan pada majelis malam ini. Mohon maaf kalau ada yang salah dan silap. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.